Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, jumpa kembali ya guys di channel Sutarno Aziria Adventure. Alhamdulillah, kita kali ini telah memasuki hari ke-10 ya. Artinya hari 10 hari pertama di bulan Ramadan 1445 Hijriah atau di tahun 2024 Masehi ya guys. Oke, saya menemukan sebuah video ya guys yang dari salah satu channel yang telah diupload sekitar 4 tahun yang lalu dengan judulnya Wahabi menyusup ya, dimana ada seorang jamaah ya ini bertanya kepada narasumber, dan narasumbernya itu adalah Ustadz Ahmad Sarwat. Beliau ini adalah lulusan Libya di bidang fikih ya guys. Saat itu penanya ini bertanya tentang jumlah sholat tarawih 11 atau 23. Namun belum selesai sudah disela oleh Ustadz Ahmad Sarwat ini, sehingga penanya ini tidak melanjutkan pertanyaannya dikarenakan takut. Oke, tidak perlu berlama-lama, mari kita simak videonya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pertanyaan saya gini Ustaz, tadi Ustaz bilang kalau misalnya kita mengikuti pemahaman para sahabat, itu berarti kita mengikuti Rasulullah juga, karena para sahabat ikut ke Rasulullah. Nah, tapi memang apakah selama seperti itu? Karena kalau saya lihat itu ada beberapa amalan-amalan para sahabat yang khilafiyah dengan amalan Rasulullah. Misalkan sholat tarawih, Rasulullah mengatakan sholat tarawih itu 8 rakaat. Siapa bilang? 11 rakaat. Siapa? Siapa? Di mana ketemu hadisnya? Nah, di mana ada hadis sahih menyebutkan Nabi sholat 8 rakaat atau 11? Sebutin. Jangan sembarangan ngomong. Ayo. Hadis Aisyah itu kalau salah. Ini kekeliruan fatal mengatakan bahwa Nabi sholat tarawih itu 8 rakaat, 11 rakaat, 23. Enggak ada satupun hadis menyebutkan berapa rakaatnya Nabi ketika sholat tarawih. Koreksi dulu, pertanyaannya keliru. Tidak ada satupun hadis menyebutkan Nabi sholat berapa rakaat. Yang 11, yang 13 tahajud. Bukan tarawih. Bukan tarawih. Sholat malam, bukan Sholat tarawih. malam. Oh. Gitu. Iya. Nah, mau masih terusin nanyanya apa enggak? Jangan diacu, jadi takut saya nanya. Nah, jadi ini takut. kita sering dibohongin pakai hadis, gitu loh. Iya kan, hadisnya tuh enggak menyebutkan tarawih, tapi kita dibohongin pakai hadis. Oh, Nabi itu tarawihnya 11, pala lo peang. Enggak benar. Jadi Nabi gini, sholat Ustaz. tarawih cuma 3 malam, ya kan? Cuma 3 kali di zaman Nabi. Tidak ada satupun hadis menyebut berapa jumlah rakaatnya. Kalau sampai benar disebut jumlah rakaatnya, tidak ada khilafiyah. Pasti semua ikut itu. Nabi. Gitu. Bahkan Pak Mada tidak ada yang menyebutkan 11 itu, 8 itu tidak ada. Nah, itu saya tahu itu dari mana? Ketika saya cek di Syafi'i 20, cek di Hambali 20, cek di Hanafi? Maliki 20, Hanafi 20, di Masjidil Haram, Masjid Nabawi 20. Dari zaman Nabi sampai gini hari Masjid Nabawi itu 20. Gitu loh. Masa sebegitu begonya Sudais gitu ya? Nabi hadisnya 11, kenapa 20? Bego banget Sudais, berarti kan kalau kayak gitu kita bilang. Enggak ada Nabi itu sholat tarawih berapa rakaat. Tidak ada yang menyebut 20, tidak ada yang menyebut 11. Hadisnya ya, gitu. Cuma kita dibego-begoin, dibohongin pakai hadis. Jadi hadis 11 itu bukan tarawih gitu. Bukan tarawih, itu tahajud gitu loh. Oke, Oke? baik. Nah itu dia ya guys videonya, dan bagaimana penjelasan pemaparan dari Ustadz Khalid Basalamah mengenai sholat tarawih ini 11 atau 23 rakaat atau bahkan lebih. Di sini
Ustadz Khalid Basalama akan menjelaskan secara terperinci, ya, secara tematik, sehingga jelas dalil-dalil tentang sholat tarawih ini. Apakah sholat tarawih sama dengan sholat tahajud? Tarawih, qiyamul Ramadan, qiyamul lail, tahajud sama saja. Tarawih artinya santai. Dan ini hanya digunakan untuk sholat malam di Ramadan. Kenapa? Karena orang habis sholat ba'da isya udah boleh sholat. Bahkan sebagian besar ulama mengatakan sholat tarawih itu di awal habis ba'da isya, khusus Ramadan, lebih afdal daripada sholat malamnya, daripada diakhirkan akhir malam. Karena Nabi SAW kerjakan di awal waktu kan. Yang satu hari yang Nabi SAW pernah kerjakan sehari saja, yang beliau habis sholat ba'diyah isya langsung berdiri, kemudian ada sahabat-sahabat yang diajak, mereka sholat berjamaah dengan Nabi SAW. Waktu mereka sholat, yang lainnya sudah banyak yang bubar nih, nggak tahu kalau Nabi SAW sholat. Besok pas masuk 1 Ramadan, sahabat tersebar berita, semalam Rasulullah SAW sholat malam tuh, setelah sholat ba'diyah isya, maka besoknya masjid penuh. Nabi SAW mengetahui hal tersebut, beliau tidak keluar dari rumahnya sampai azan subuh. Pas azan subuh, Nabi SAW keluar lalu mengimami sholat. Habis itu beliau ceramah, beliau mengatakan, aku tahu semalam kalian menungguku, tapi aku tidak keluar, karena kalau aku keluar mengimami kalian bisa jadi wajib sholat itu, tarawih maksudnya. Maka kerjakanlah, tapi jangan saya ada di situ. Nah kalau saya ada bisa menjadi wajib, kalau dilakukan tiap hari oleh Nabi SAW maka jadi wajib. Tapi Nabi tidak melarang untuk mengerjakannya, jadi sama saja, kan gitu. Tapi kerjakan tarawih ini teman-teman sekalian. Kerjakan tarawih ini ya, dengan syarat iman dan ihtisab namanya. 2 syarat mutlaknya. Kata Nabi SAW dalam hadis Bukhari Muslim, man qama ramadhana imanan wa ihtisaba ghufira ma taqaddama min dzambi. Siapa yang mendirikan malam Ramadan tarawih dengan keimanan, yakin ini perintah Allah, bukan karena diajak teman, bukan karena masjid dekat rumah ada penceramah yang bagus, bukan karena apalah, pokoknya semua indikasi dunia ini hilangkan, karena betul-betul iman dan yakin Allah dan Rasulnya perintahkan. Jadi artinya keimanan itu kalau antum cuma sendiri tetap kerjain, dan ihtisab mengharapkan pahalanya, maka diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Dan boleh 11, boleh 23, tidak ada masalah. Ini jangan jor-joran masalah ini, bahkan tidak sholat pun tidak masalah. Karena tarawih sunnah, cuma dia kehilangan fadilah. Kalau hadis tentang 11 rakaat adalah hadis Bukhari di mana Aisyah berkata, Rasulullah SAW tidak pernah menambah Ramadan atau luar Ramadan lebih daripada 11 rakaat. Pendapat pertama mengatakan kalau sudah tarawih berarti tidak lagi tahajud, kan gitu. Pendapat kedua mengatakan tidak, sholat tarawih boleh lebih dari 11 rakaat. Beranjak daripada hadis yang sahih juga Bukhari, qiyamul lail masna. Sholat malam itu 2 rakaat tanpa ada batasnya. Dan Umar bin Khattab memahami benar hadis ini sampai akhirnya beliau mengerjakan sampai 23 rakaat. Dan tadinya sahabat ada yang berserakan di masjid, mereka kerjakan sendiri-sendiri, Umar bin Khattab lakukan secara berjamaah. Dan jangan lupa, pada saat itu terjadi ijma, sepakat para sahabat, tidak satupun ada sahabat yang memungkiri perilaku Umar radhiyallahu anhum. Jadi memang di sini ijma, dan ini ijma yang sangat kuat, karena tidak ada satupun sahabat yang memungkirinya. Dan sampai sekarang fatwa ulama di Saudi, di Mekah sama Madinah yang merupakan kiblat kita di sana, tempat Nabi SAW lahir dan tempat Nabi SAW meninggal, 23 tahun dakwah Islam di sana, sholatnya 23 rakaat. Dan tidak menyalahkan orang yang 11, nggak ada masalah, dua-duanya boleh dikerjakan. Cuma saran saya, kalau mau kerjakan 11 rakaat, cari masjid yang 11 rakaat, yang 23 sholat 23 rakaat, cari 23 rakaat, karena ini ada fadilah sendiri. Ada hadis Nabi SAW, siapa yang sholat bersama imamnya sampai imamnya selesai, maka dicatatkan baginya ibadah semalam suntuk. Maksudnya selesai ini sampai witir, imamnya sudah witir, baru dia berhenti. Masalah imam baca Quran, apa segala dikerjain, setelah itu tuh nggak ada masalah. Tapi yang penting sudah nggak sholat lagi. Ya kalau antum masuk di masjid yang 11, maka sholat 11 itu enak. Dapat hadis ini, walaupun boleh. Kalau masjid itu 23 kita sholat 11 boleh saja, itu bebas, 2 rakaat pun boleh. Karena ini sunnah ya, cuma afdaliyahnya, kita bicara afdaliyah. Dan fatwa ulama juga sering ditanya dalam majelis ilmu di Saudi, bagaimana hukumnya di 10 terakhir Ramadan. Sampai itu dijadikan sebagai peraturan di Masjid Haram kan. Boleh nggak saya sholat tarawih 20 rakaat, karena 10 akhir Ramadan itu 20 rakaat selawat tarawih, tapi tidak diikuti dengan witir.
Nanti jam 12 malam, jam 1 malam ada sholat tahajud lagi 11 rakaat. Berarti kalau digabung jadi berapa? 31 rakaat. Boleh nggak saya kerjain itu? Umumnya fatwa mereka boleh. Karena sholat Nabi SAW matna artinya 2 rakaat tanpa batas dan mengejar fadilahnya. Dan ini perselisihan pendapat ulama. Jangan selalu kaku sehingga akhirnya kita vonis orang salah gara-gara adanya perselisihan ulama atau kita berpegang pada pendapat tertentu.